Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang filsuf Jerman, yaitu Karl Jasper. Jasper seorang filsuf Jerman, tokoh eksistensialisme dengan pendekatan yang memiliki kekhasan dan berbeda dengan Sartre dan Martin Heidegger. Pembahasan mengenai eksistensi dan transendensi. Jasper membedakan antara Dasein, yaitu eksistensi dalam arti sehari-hari, keberadaan empiris. Nah, ini eksistensi keseharian kita, itu Dasein. Tidur, makan, olahraga, belanja, itu Dasein ya. Kemudian ada eksisten, yaitu eksistensi sejati saat manusia menyadari kebebasan, tanggung jawab, dan keterbatasannya. Ini memasuki suatu tentu saja adalah kesadaran gitu kan, si subjek atau diri menyadari. Nah, ini menyadari tentang sesuatu yang sangat berarti, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan keterbatasan terhadap situasi dan batas eksistensi hidup ini. Kemudian Jasper membahas tentang transendensi, sesuatu yang melampaui dunia empiris seperti Tuhan, makna hidup, dan nilai-nilai mutlak. Bagi Jasper, manusia tak bisa memahami eksistensi sejati hanya lewat ilmu, logika, melainkan melalui pengalaman batas atau situasi batas. Nah, situasi batas ini atau grand situation, situasi batas. Jasper memperkenalkan konsep-konsep tentang kondisi kehidupan manusia di dalam situasi batas atau grand situation. Pertama adalah kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Jadi kematian ini tidak bisa diwakilkan gitu kan. Kita mati ya kita sendiri yang mati, kita tidak bisa mewakilkan kematian kita. Juga penderitaan membuat kita menyadari tentang eksistensi diri kita. Kemudian perjuangan adalah tanda seseorang memahami tentang keinginan dan kehendaknya. Dan keempat adalah tentang kesalahan. Hidup kita ini adalah bagian dari memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan kita maknai sebagai ketidaksesuaian dengan hukum atau kepuasan diri kita atau kemanfaatan terhadap masyarakat yang lainnya. Jasper menjelaskan tentang komunikasi eksistensial. Menurut Jasper, komunikasi yang sejati bukan sekedar tukar informasi, tetapi pertemuan eksistensial antara dua eksisten. Suatu keterbukaan mendalam terhadap orang lain. Nah, suatu keterbukaan dalam memahami orang lain gitu kan. Jadi tentang pembahasan atau komunikasi yang berbicara tentang kesadaran, kebebasan, nasib bersama, tanggung jawab, itu sesuatu yang komunikasi yang bersifat eksistensial, bukan memperalat orang gitu kan. Jasper secara latar belakang dia adalah seorang psikiater. Dia bekerja di rumah sakit jiwa, pernah menulis mengenai general psikopatologi tahun 1913. Buku ini memperkenalkan pendekatan fenomenologis dan memahami gangguan jiwa, menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif pasien. Menurut Jasper, manusia harus bertanggung jawab secara pribadi dan moral, bahkan dalam kondisi sejarah yang absurd dan menindas, harus bertanggung jawab dalam setiap keadaan. Jasper memiliki kritik yang cukup lumayan untuk Hegel. Pertama, tentang penolakan terhadap sistem totalitas pemikiran. Bagi Jasper, kebenaran tidak bisa dipaksakan masuk ke dalam sistem tertutup. Bagi Jasper, sistem semacam itu menipu karena memberi kesan bahwa manusia bisa memahami seluruh keberadaan secara rasional dan menyeluruh.
Bagi Jasper, rasio tidak mampu menjangkau eksistensi sejati manusia dan realitas transenden. Ada aspek keberadaan manusia yang tak rasional, seperti penderitaan, cinta, iman, kematian yang tak bisa dimasukkan ke dalam kerangka logika. Filsafat Hegel menurut Jasper berbahaya karena bisa melegitimasi